Di sini saya Filiatul Husna, jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana penerapan metode yang telah saya buat, yaitu metode SIMUCAP. Simak, temukan, dan ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita presensi. Apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan kali ini? Semuanya masuk ya, jadi lengkap. Baik, Ibu akan menyampaikan materi apa yang akan dibahas kali ini. Materi yang akan kita bahas yaitu unsur pembangun puisi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa sih puisi itu? Puisi merupakan bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Selanjutnya, kita akan membahas unsur pembangun puisi. Apakah ada yang tahu unsur pembangun puisi itu apa sih? Ada dua unsur pembangun dalam puisi. Ada yang tahu unsur apa saja? Yang pertama, unsur intrinsik. Ada apa saja sih unsur intrinsik itu? Ya, benar. Tema. Tema merupakan pokok pikiran yang mendasari puisi tersebut. Yang kedua, rasa. Apakah ada yang tahu rasa itu apa? Ya, rasa merupakan sikap penyair terhadap permasalahan. Selanjutnya, yang ketiga, nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca. Contohnya seperti ada penyair dapat menyampaikan tema tersebut dengan sikap seperti menggurui. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh penyair untuk pembaca. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bentuk kecenderungan dalam mengungkapkan permasalahan dengan menggunakan bahasa konotatif. Yang keenam, rima. Rima merupakan kesamaan nada atau bunyi. Yang ketujuh, tipografi. Tipografi merupakan bentuk penulisan puisi. Seperti ada penyair yang membentuk puisinya berbentuk zigzag-zigzag. Ada pula yang menyerupai bentuk apel. Kemudian yang kedelapan, imaji. Imaji merupakan penciptaan, pengimajinasian, atau pencitraan untuk menambah keindahan puisi tersebut. Dan yang terakhir, yang kesembilan, kata konkret, yaitu cara yang digunakan penulis untuk menggambarkan suatu agar terlihat lebih jelas atau nyata. Selanjutnya, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada di luar puisi. Yang pertama, unsur biografi, yaitu latar belakang dari pengarang. Yang kedua, unsur sosial. Unsur sosial ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat pada saat penciptaan puisi tersebut. Yang ketiga, unsur nilai. Unsur nilai meliputi pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Baik, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Veronica. Bunyi pertanyaannya yaitu, apakah rima hanya dijumpai pada akhir setiap lirik? Jawabannya, rima bisa dijumpai tidak hanya pada akhir setiap lirik. Rima juga bisa dijumpai di antara tiap kata dalam baris. Yang kedua, pertanyaan dari Dion. Bunyi pertanyaan yaitu, contoh latar belakang seperti apa yang dimaksudkan dalam biografi pengarang? Latar belakang yang dimaksudkan yaitu seperti misalnya, seorang penulis puisi, seorang penyair yang berlatar belakangkan orang miskin, ia akan menuliskan puisi yang bertemakan sebuah kesedihan.
mereka akan membuat puisi yang sangat menyentuh hati para pembacanya. Seperti itu. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya Ibu akan membagikan link video pembacaan puisi, yang nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi unsur pembangun apa saja yang terdapat dalam puisi tersebut. Perlu diingat, saat mencari unsur pembangun yang terdapat dalam puisi yang Ibu bagikan videonya tadi, kalian harus memberikan bukti yang nyata terkait jawaban kalian tersebut. Jawaban dari unsur pembangun yang Ibu tugaskan ini berupa rekaman ya. Jangan lupa rekamannya diberi nama dan nomor absen, kemudian dikirimkan lewat jalur pribadi melalui WA Ibu. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan sebuah kuis. Kuis ini digunakan untuk memilih siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya terlebih dahulu. Kuisnya seperti ini. Ibu akan mengirimkan 3 pasang kata baku dan tidak baku. Barang siapa yang terlebih dahulu menjawab dengan benar dan tepat, maka ia akan diberikan kesempatan untuk menunjuk siapa yang akan menyampaikan hasil pekerjaannya. Baik, kuis tersebut dimenangkan oleh Lina. Jadi Lina mempunyai kesempatan siapa yang akan ditunjuk untuk maju terlebih dahulu. Ternyata Lina memilih Egi. Jadi Egi yang akan menyampaikan 3 unsur pembangun yang pertama dari puisi dalam video tersebut. Baik, dari jawaban Egi yang telah kalian simak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas? Ibu rasa cukup jelas ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan simpulan tentang materi hari ini. Ada 2 unsur pembangun dalam puisi. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik terdapat tema, rasa, nada, amanat, gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, dan kata konkret. Di dalam unsur ekstrinsik terdapat unsur biografi, yang kedua unsur sosial, dan yang terakhir unsur nilai. Baik, Ibu kira pembelajaran hari ini cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa kirimkan hasil rekaman tentang unsur pembangun puisi yang telah Ibu tugaskan tadi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.